Saat ini saya sedang merawat ayah saya yang sedang sakit di Jember dan suami saya di Jakarta. Karena penyakit ayah cukup serius, maka saya tidak bisa menemani suami dan anak-anak di Jakarta. Alhamdulillah suami saya mengizinkan saya berada di Jember. Namun saya belum tahu sampai kapan berada di Jember dan suami saya pun tampaknya tidak tega menyuruh saya pulang ke Jakarta. Apa yang sebaiknya saya lakukan Ustadz untuk membagi waktu antara suami dan orang tua? Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, ini beratnya kalau kita lihat kehidupan ini semuanya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang diuji di anaknya, ada yang diuji di orang tuanya. Apa yang harus dilakukan seorang istri sekarang? Yang pertama dia lihat kalau memang dia tidak sendirian, ada saudara-saudara yang lainnya. Maka dia bisa bergantian sama saudara-saudara yang lainnya. Ketika dia mengatakan, aku insya Allah mau balik dulu ke Jakarta ya. Mau ngerawat suami, ngurusin anak-anak. Nanti bulan depan aku datang lagi ke sini. Jadi bisa menggabungkan antara kebaktian sama orang tua dan juga berbakti kepada suami dan anak-anaknya. Dia berbuat baik kepada mereka. Ini kalau ternyata memang ada saudara-saudara yang lainnya. Ingat, kewajiban berbakti itu kewajiban bersama. Anak laki sama perempuan wajib. Cuma anak perempuan ini tadi punya keterbatasan. Itu aja bedanya. Dia harus izin sama suami. Kalau yang berkaitan dengan keluar rumahnya, nginep di tempat orang tuanya, ziarah ke tempat orang tuanya. Tapi kalau yang lainnya sama aja. Terus kalau memang alhamdulillah bisa seperti itu, Masya Allah. Engkau bisa menggabungkan dua-duanya. Tapi kalau nggak ada Ustaz, anak-anak tunggal umpama. Nggak tahu tadi apa dia anak tunggal? Disebutkan. Tidak Ustadz. Tidak ya? Tidak. Iya, kalau mungkin. Kalau anak tunggal bagaimana Ustadz? Iya, kalau bicara anak tunggal, disinilah yang mungkin berat buat dia. Ada dua pilihan buat dia. Dia bawa orang tuanya. Kalau dia memang tadi ngomong sama suami, udahlah daripada aku ya nggak bisa ngurusin anak-anak dan suami, bagaimana anak bawa orang tua, sewa rumah dekat sana. Ini solusi. Sehingga dia bisa tetap ngerawat orang tuanya, kemudian ketika dia ke tempat suaminya, ada pembantu yang ditaruh di sana, yang ngerawat orang tuanya, tapi dia bisa bolak-balik ngurusin orang tuanya. Ini solusi. Tapi kalau dia ada saudara-saudaranya, tinggal bergiliran merawat orang tuanya. Yang laki, yang perempuan sama-sama, tapi yang perempuan harus izin suaminya. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan dalam ya berbakti sama orang tua untuk para wanita yang ya, beda kota sama orang tuanya. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua dari seorang wanita tidak menyetujui pernikahan anaknya kecuali sesama orang Habib, apakah anaknya harus mentaati Ustadz? Dan apa yang harus anak tersebut lakukan Ustadz? Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Wa fik wa barak. Naam jamaah rahimakumullah. Jadi pada hakikatnya anak tuh wajib taat sama orang tuanya, patuh. Tapi ada perkara-perkara yang gak boleh orang tua memaksakan kehendak. Seperti memaksa putrinya menikah dengan fulan. Orang tuanya mau melakukan hal itu. Di masa Rasul SAW, ada seorang wanita yang dipaksa nikah sama bapaknya, sama sepupunya sendiri. Dia gak mau. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia menyampaikan bahwasanya orang tuaku memaksaku menikahkanku dengan fulan. Aku gak mau ya Rasul. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, jangan memaksa putri-putri kalian. Oleh karena itu Rasul SAW memberikan arahan buat orang tua agar anaknya gak durhaka. Apa kata beliau? Alaihi salatu wassalam, al-bikru tusta'dan. Wathayyibu tusta'mar. Anak gadis itu diminta izinnya. Kalau mau dinikahkan diminta izinnya. Gimana kau mau sama fulan? Gak mau? Jangan dipaksa. Kalau janda diminta perintahnya. Nah, berkaitan dengan anak keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin mereka dikenal dengan nama Habib ya.
di sini atau sayyid, apakah dia itu harus menikah dengan sesama sayyid? Kalau dikatakan harus, enggak. Tapi kalau orang tua memintamu untuk menikah sama Habib juga yang soleh, ya ahlan wa sahlan, engkau taat, engkau nurut sama orang tua. Kecuali dia nggak soleh, nggak baik, enggak Ustaz. Anak mau menikah sama anak yang soleh. Ini orang tua mau nikahkan anak, orangnya sholatnya ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Maka di sini seorang anak boleh dia menolak yang seperti itu. Tapi sekali lagi orang tua nggak boleh memaksa anaknya. Apalagi kalau nanti akan berakhir dengan perceraian. Ini membahayakan anaknya. Gara-gara dipaksa anaknya, orang tua kadang-kadang sampai mengatakan, kok durhaka kalau nggak nurut sama abah. Durhaka kalau nggak nurut sama umi. Akhirnya terpaksa nih anak menikah dengan pandangan dia, aku wajib berbakti sama orang tua. Ternyata setahun cerai. Apakah itu yang diinginkan? Maka para ulama menyebutkan, tidak punya hak orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki atau dengan perempuan yang dia tidak menyukainya. Dia tidak meridhoi. Itu nggak punya hak untuk memaksa hal itu. Dan seorang anak ketika menolak, dia nggak durhaka. Asalkan tadi pilihan orang tuanya ini, dia bukan orang yang soleh. Tapi kalau pilihan orang tuanya orang yang soleh, yang baik ya. Yang kata Nabi SAW, kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, nikahkanlah dia. Maka hendaklah engkau sebagai seorang putri menerima hal itu. Engkau menggabungkan dua hal. Kau dapat suami yang baik dan engkau tetap berbakti sama orang tua. Hadza wallahu a'lam bishawab.